Itu tadi 12 triliun ini dibagi dari food and agriculture, cities, energy and materials, health and labor. Ya, jadi ada 6 langkah yang dapat diambil oleh para pemimpin di sektor bisnis ya, untuk mengakses 12 Satu, memberikan dukungan untuk global goals atau SDG sebagai strategi pertumbuhan yang tepat, ini sifatnya umum. Pokoknya memahami bahwa oke, ini memang harus dicapai bersama-sama. Kemudian menggabungkan global goals tersebut ke dalam strategi perusahaan. Jadi prinsip-prinsip tersebut menjadi culture perusahaan atau spirit perusahaan. Kemudian mendorong transformasi menuju pasar yang berkelanjutan dengan perusahaan yang satu sektor. Ya, ini penting. Jadi nggak bisa berubah itu dari bisnis as usual sendirian. Contoh konkretnya mungkin gini. Waktu itu ada di supermarket, dia menjual produk yang bersertifikasi keberlanjutan untuk produk waktu itu palm oil base ya. Jadi material palm oil itu sudah tersertifikasi berkelanjutan. Tapi karena dia ada proses untuk sertifikasi tersebut, ada persyaratan yang lain, maka harganya lebih mahal dibanding produk yang lainnya. Nah, sementara masyarakat kita masih berpegang pada harga. Nah, jadi ketika disandingkan di supermarket ada produk yang bagus nih, udah ramah lingkungan, sertifikat jelas, dan produk satunya lagi harganya lebih murah, tapi kita nggak tahu apa itu ada deforestasi di belakangnya, masyarakat masih pilih yang itu. Jadi nggak bisa kalau berubah sendiri, jadi harus bersama-sama. Nah, ini kaitannya dengan yang nomor 4 juga Bapak dan Ibu. Oleh karenanya harus bersama-sama, bersama dengan policymaker untuk berubah nih dari bisnis usual ke arah sustainable business. Mulai memperhatikan itu tadi deforestasi, kemudian carbon price ya atau water price dan lain-lain. Kemudian push for financial system oriented towards long-term sustainable impact. Ini maksudnya memiliki sistem keuangan yang jangka panjang, yang juga memperhatikan investor. Jadi bukan hanya laporan keuangan selesai, tapi juga perhatikan ini resiko ke depannya ketika ini dilakukan oleh perusahaan, resiko ketika tidak dilakukan perusahaan dan lain-lain. Kemudian rebuild the social contract. Ini maksudnya karena banyak pihak yang melihat swasta itu sebagai kapitalis semata gitu ya, bahkan lebih negatif lagi merusak lingkungan, tidak memperhatikan sosial ekonomi. Maka ketika perusahaan bisa memperbaiki trust dari para stakeholder ini, dia bisa mengakses pasar yang lebih besar. Nah, caranya bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan konsumen, dengan employee-nya, atau contoh konkretnya memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. Dengan itu dia bisa mengakses 12 triliun tadi. Oke, tadi kita bicara resiko ya. Jadi di perusahaan mungkin Bapak dan Ibu lebih paham tentang konkretnya. Jadi di perusahaan itu ada resiko-resiko. Nah, ini ada operational risk. Ini terkait dengan operasional perusahaan, biasanya sifatnya long term. Kemudian contohnya adalah climate event, misalnya ada kekeringan, banjir, sehingga perusahaan itu tidak bisa beroperasi atau tidak bisa mendapatkan raw material ya. Juga kalau ada konflik sosial sehingga tidak bisa beroperasi di perusahaan itu karena di blok atau ada kampanye-kampanye sehingga tidak bisa mengakses ke pabrik. Nah, di COVID ini juga sebenarnya merupakan masalah operasional ya, tapi ini kan semua kita tidak berharap seperti ini sebelumnya. Kemudian regulatory risk ya, ini sifatnya kebijakan. Jadi ketika perusahaan paham SDG, terus memahami global goals arahnya ke sini, kemudian perusahaan berubah dari bisnis as usual, sustainable business, dia melakukan perubahan. Ketika negara menerapkan kebijakan baru, misalnya pajak lebih besar terhadap perusahaan yang punya emisi karbon banyak melebihi berapa, nah perusahaan yang sudah siap tidak akan kena ketentuan pajak-pajak itu, atau misalnya biaya masuk dan yang lain-lain. Kemudian reputational risk. Nah, ini reputasi perusahaan karena produk-produk yang dijualnya itu tidak comply terhadap ketentuan
kebutuhan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Contohnya, ini saya kasih contoh, ExxonMobil. Jadi waktu itu dia tidak mengungkapkan resiko keuangan terhadap para investornya. Jadi ketika masyarakat kemudian komplain gitu ya, protes ini ternyata ExxonMobil tidak ramah lingkungan, karbonnya banyak segala macam, investor akhirnya merasa tidak ada transparansi, terus kemudian eksekutifnya dituntut ke pengadilan. Ini tahun lalu kalau nggak salah 2019. Ya, jadi ini terkait dengan climate action SDG 13 ini Bapak Ibu, ini ada yang kotak hijau sama biru di bawah. Jadi climate action karena dia emisi ya, terkait emisi. Kemudian 16 tentang transparansi. Ya. Ini contoh satunya lagi, Volkswagen, dia juga jual mobil, ya, dia bilang ini sudah memenuhi standar tentang emisi, ternyata tidak. Jadi kerugian yang ditanggung perusahaan itu 30 billion. 15 billionnya itu untuk membeli kembali mobilnya sama memberi uang kepada yang sudah beli mobil dan dia ingin perbaiki sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Amerika. Itu 15 billion. Kemudian CEO-nya dan chairman-nya kemudian dituntut ke pengadilan. Nah, ini juga 2019 ya. Sementara di eksekutif ya, financial level director itu juga dituntut karena tidak mendisclose atau tidak mengungkapkan resiko keuangan kepada para shareholder-nya. Nah, ini juga sama tentang transparansi dan juga climate action. Itu mungkin yang sesi kali ini kita kayaknya masih ada waktu ya. Masih waktu kah ya? Yes. Ya, Mbak. Isi ya. Silakan lanjut. Lanjut ya. Jadi ini pertanyaannya nih, ada pertanyaan nggak ya? Terus itu apa dan siapa nih? Nanti aja mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi ke next topic ya. Next topic itu tentang water nih, water. Saya share dulu. Ini mungkin Bapak Ibu yang udah mulai pegel-pegel boleh ambil berdiri-diri dulu Pak. Ini kita masih agak lama. Ini saya share screen ya. Ini kita masuk materi ke yang ketiga. Oke, sekarang tentang air nih. Namanya Water Sanitation and Hygiene atau singkat WASH at the workplace. Ya. Ini apaan sih? Sebelum apaannya kita cari tahu latar belakangnya. Jadi pertama, kenapa ada inisiatif ini? Ya karena 1,8 billion people, ya, miliar ini kalau bahasa Indonesia-nya, tidak memiliki akses ke air minum yang aman. Ya. Kemudian 4 miliar orang tidak punya akses terhadap sanitasi yang layak. Dan mencuci tangan dengan sabun itu bisa mereduce resiko untuk terkena diare 40%. Dan kalau sekarang dikaitkan dengan COVID, resiko terkena COVID. Ya. Jadi ini penting. Nah, balik ke sini. Jadi kalau dilihat sekarang ini banyak banget, bahkan yang tadi yang nggak ada jadi ada gitu ya. Tangan, ada sabunnya, bahkan ada signage-nya. Nah, ini karena kita sekarang baru menyadari bahwa ini penting. Nah, untungnya Syntesa dari tahun 2015 sudah pledge. Ya. Jadi apa nih, pledge ini tentang apa sih? Jadi pledge ini merupakan komitmen dari perusahaan. Komitmen ini diimplementasikan di tempat kerja, ya, untuk memenuhi standar yang dapat diimplementasikan ke karyawannya dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi pledge ini jangka waktu 3 tahun. Ruang lingkupnya pertama direct operation. Jadi entah itu pabrik, kantor, pokoknya lokasi yang bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi nggak termasuk rumahnya pegawai itu nggak masuk, terus masyarakat sekitar nggak masuk. Nah kemudian non legally binding commitment. Jadi ini tidak mempunyai kekuatan hukum ya, tidak terikat oleh hukum. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi berapa persyaratan yang nggak ada sanksinya juga. Ya. Jadi ini memang voluntary, tapi ini merupakan inisiatif yang sangat baik. Kemudian no formal reporting requirement. Jadi pada akhir tahunnya, ya,
perusahaan yang sudah pledge ini harus mengkomunikasikan capaiannya, tapi tidak ada persyaratan untuk reportingnya seperti apa, nggak ada. Jadi ini benar-benar terserah perusahaan gimana dia mengkomunikasikan. Kemudian ada support juga dari WBCSD, karena pledge ini inisiatifnya dari WBCSD, kemudian dia mendorong chapter-chapternya termasuk IBCSD juga mendorong member-membernya. Nah, jadi ada helpdesk, ya, ada assessment tool, ada literatur yang bisa dipakai. Kenapa sekarang perusahaan harus sign? Pertama untuk mendemonstrasikan kepemimpinan si perusahaan itu sendiri. Nah, pada tahun 2015 atau 2016 ya, ketika Syntesa pledge, itu belum ada 50 perusahaan yang pledge. Jadi Syntesa termasuk champion di WOS pledge. Jadi harus bangga Bapak dan Ibu. Nah, kemudian an impactful action. Nah, ini maksudnya karena ini merupakan kontribusi konkret terhadap global goal. Ya, jadi untuk human rights, ya, jadi ini hak asasi manusia dalam hal water sanitation dan juga terkait SDG 6. Ya. Kemudian bisnis case-nya apa? Bisnis case itu maksudnya ketika perusahaan ikut serta gitu ya, mengambil inisiatif, apa manfaat? Nah, ini bisnis case-nya pertama, ketika pos ini diimplementasikan di kantor, maka karyawannya itu akan lebih sehat, ya, karena dia rajin cuci tangan, terus kemudian dia punya air minum yang bersih, gitu ya, nggak kena diare, nggak sering sakit, maka dia akan lebih produktif. Nah, jadi ini kalau dari penelitian, setiap $1 yang diinvestasikan dalam water and sanitation, maka in return ya sebagai imbal baliknya dia mendapat $4,3. Ya, jadi ini keuntungan untuk perusahaan. Ya, mungkin $1 itu ketika perusahaan ganti kerannya, gitu, atau informasi cara cuci tangan, gitu ya. Nah, $4,3 produktivitas perusahaan meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas, maka dia akan bisa mengakses pasar yang lebih luas, ya. Karena mungkin produktivitas meningkat, volume meningkat, ya. Jadi dia bisa mengakses pasar lebih luas. Nah, di developing country, menyediakan safe drinking water itu berarti dia berkontribusi terhadap GDP growth, ya, pertumbuhan itu lebih dari 2%. Ya. Jadi ini kontribusi perusahaan. Kemudian improve public perception and increase brand value. Nah, jadi ketika perusahaan sudah menerapkan ini, kemudian karyawannya juga bisa menceritakan gitu ya, oh sekarang perusahaan saya sudah mulai peduli tentang kesehatan karyawan, tentang bersih, maka akan menjadi value dari perusahaan itu sendiri dan bisa dikomunikasikan oleh perusahaan sebagai improvement di perusahaan untuk terkait SDG. Nah, kemudian lower reputational risk and more secure social license to operate, ya. Tadi kita sudah bicara resiko, dan dengan mengimplementasikan ini maka dia akan mengamankan social license to operate. Tadi kita ingat lagi ya, social license to operate itu penerimaan dari employee, kemudian pihak lain terhadap eksistensi perusahaan. Nah, ini step by step implementation. Nah, jadi setelah perusahaan itu committed, ya, pertama establish baseline of operation. Nah, jadi dipilih nih kantor yang mana nih yang mau kita terapkan. Terus kita pakai standar yang mana nih? Ini ada berbagai tools, kita pilih perusahaan. Kemudian perform self-assessment. Jadi ini ada self-assessment tool. Ya, waktu itu Syntesa dibantu oleh IBCSD, perform self-assessment. Kemudian setelah tahu nih posisi Syntesa mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah cukup baik, kita prioritaskan gaps mana yang mau kita kerjakan nih, improve dulu. Nah, kemudian kita buat plan-nya, develop dan implement plan. Jadi buat plan terus implementasi, kemudian dikomunikasikan. Waktu itu kalau nggak salah, Syntesa sudah plan-nya itu adalah memberikan informasi-informasi untuk cuci tangan, gitu ya, di Menara Duta. Kemudian dikomunikasikan. Nah, ini kalau nggak salah yang belum. Nah, ini bisa diklaim, bukan diklaim ya, karena memang sudah dilakukan. Bisa dikomunikasikan oleh perusahaan bahwa perusahaan itu sudah peduli dengan karyawannya dan sudah berkontribusi dalam ada case study, learning, and sharing platform. Nah, ini contohnya nih dari
cementing, ini ya, pabrik semen. Ya. Jadi ini sangat sederhana inisiatifnya, ya. Dia tadinya sudah punya Factory Act, tapi dengan pledge ini ada beberapa guidance yang lebih konkret, ya, yang bermanfaat bagi pabrik tersebut. Nah, ini bisa merubah behavior-nya dan budaya pekerja di sana, yang tadinya self assessment dari 60-65%, kemudian menjadi 80 setelah diimplementasikan, ya, dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi aktivitasnya adalah memberikan informasi atau signage, terus training, ya, trainingnya ke cleaning personel untuk bersih-bersih, kontraktor, kemudian shower facility-nya diperbaiki. Nah, untuk kemudiannya tahun keduanya fine tuning of cleaning procedure, jadi SOP pembersihan gitu ya, terus pemilihan deterjen mungkin yang lebih ramah lingkungan itu ada SOP. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu untuk wash, ya. Kalau ada pertanyaan, ya ini mungkin nanti ya. Kita lanjut, siap. Ya, kita lanjut ke food, tentang makanan nih. Ya. Saya share lagi screen-nya tentang food. Silakan ya. Oke, nah ini program namanya Reducing Food Loss and Waste. Kalau disingkat biar keren namanya Flawless. Nah, ini merupakan inisiatif yang timbul ketika untuk perusahaan yang bergerak di bidang pangannya. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh WRI, World Resources Institute, setiap $1 yang kita investasikan, in return dapat 14 $. Lebih banyak dari yang tadi nih, dari yang tadi ya. Nah, $1 ini untuk mengukur waste-nya itu, kuantitasnya segala macam di data ya. Kemudian training staff-nya, kemudian improving inventory management, jadi dalam hal pengelolaan sampahnya itu sendiri ya. Kemudian changing packaging, jadi mungkin yang tadinya packagingnya kardus gitu ya, terus jadi cepat busuk diganti sama yang lebih durable, bisa lama terhadap itu. Kemudian in return-nya yang tadinya produknya itu nggak bisa dijual, setelah diolah ternyata masih bisa dijual nih, ya. Mungkin dengan bentuk yang lain gitu. Makanya terkait dengan creating produk, mungkin yang tadinya dibuang terus bisa dibikin cookies terus dijual. Gitu. Kemudian reducing waste management cost. Maksudnya ini ketika Bapak dan Ibu bisa menekan jumlah sampah yang diangkut, maka akan menekan biaya pengangkutannya juga, ya. Kemudian avoiding cost of food not sold. Jadi ada makanan yang nggak bisa dijual gitu karena mungkin estetikanya atau warnanya kurang mencolok, jadi dibuang gitu. Nah, ini masih bisa jual, masih bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, apa nih yang diukur ya? Nah, ini kalau kita bicara food dari semua value terdampak dari proses produksi sampai konsumsi. Jadi kalau produksi itu misalnya ketika pemanenan ya, apakah dia dipanen pada saat atau jam yang tepat? Kalau nggak salah tuh untuk produk-produk suplemen itu ada yang harus dipetiknya itu jam 3 pagi, gitu. Karena itu saatnya nutrisi semua keluar dari tumbuhan tersebut. Misalnya, kemudian handling dan storage. Ya. Jadi ini ketika sudah dipanen, dibawa ke penyekokannya. Nah, ke warehouse ya. Nah, ini gimana penanganannya? Apakah dibiarkan terkena matahari, kemudian akhirnya bisa bereaksi si tumbuhan atau produk tersebut, atau didudukin kah sama si petaninya gitu. Kemudian processing dan packaging. Jadi udah sampai nih ke warehouse, diproses, packaging. Nah, ini gimana nih? Apakah ketika dia menunggu proses itu dia dimasukin ke kulkas yang dengan suhu tertentu gitu ya, atau enggak? Ini juga mempengaruhi. Distribution and market. Nah, ini sudah packaging dibawa ke retailer.
Nah, ketika dibawanya itu pakai truk misalnya, apakah suhu truknya itu sesuai, gitu ya? Atau ketika sudah sampai di supermarket misalnya, apakah suhu di supermarketnya itu sudah sesuai sehingga si produk itu bisa tahan lama? Karena banyak walaupun ada kulkasnya tapi nggak cukup dingin, gitu. Jadi nggak tahan lama juga. Dan konsumsi ini misalnya kalau Bapak dan Ibu ke hotel, yang hotel-hotel yang mewah-mewah itu biasanya yang ditekankan bukan kuantitas makanannya, tapi warnanya, bentuknya, garnisnya ya. Sehingga diukir-ukir itu makanan, sisa ukirannya dibuang. Nah, itu masuk konsumsi. Nah, ini penelitian dari WRI. Ini kalau di negara maju, ini contohnya North America yang sebelah kiri, Eropa. Nah, ini banyak hijaunya ini konsumsi. Jadi bisa bayangkan memang mereka itu kalau makan sebenarnya nggak banyak, tapi yang cantik gitu makan. Sementara Indonesia masih yang South and Southeast Asia ya, kita banyak merah sama kuning. Merahnya itu handling and storage, kuning itu production. Jadi mungkin teknik pemainan yang kurang tepat, sehingga kalau nggak salah untuk mendapatkan 7 kentang kita perlu 10 kentang, tiganya lagi kebuang tetap. Kemudian yang merah ini handling and storage. Ini kalau nggak salah banyak kita lihat nih dari waktu itu saya pernah kuliah di Bandung, dia bawa dari Lembang atau mana ya, di truk didudukin sama dia. Itu bisa buat busuk juga sih sayur-sayuran. Nah, ini inisiatif yang dilakukan oleh IBCSD ya. 2019 sebenarnya, 2018 kami belum WRI dan RAP ini. Karena ini juga kegiatan dari WCS ya. Kemudian untuk teman di Indonesia kami diundang ikut serta. Nah, jadi pada waktu itu ada 3 perusahaan yang pilot ya, Nestle, Sunderby, dan East West Indonesia. Jadi mereka sudah melakukan workshop pemetaan mana nih kebocoran terbesar untuk produk-produknya mereka. Setelah diamen, sekarang implementasinya gimana? Akhirnya kami untuk tahap yang kedua ini berpikir untuk finance ini kapan mungkin akhir tahun depan ya untuk finance. Nah, ini awalnya yang sebelah kiri ini dan Ibu dari BCSD, IBCSD Red, jadi cuma ber-6 ya awalnya. Nah, setelah talk segala macam, banyak pihak yang kami undang. Harapannya ke depannya nanti banyak pihak yang ini Kementerian Keuangan belum masuk, tapi harusnya juga merupakan target grup kita, apalagi kita mau bicara tentang finance ya. Nah, ini yang tadi piloting ada Nestle, Sunderby, ada Windo. Kami harap Hero juga ikutan karena mereka sudah punya interest ya. Itu untuk food loss and waste ya. Ya, oke. Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan belum pada bosan ya. Masih ada dua lagi. Jadi hang on there ya. 2 lagi Bapak dan Ibu, semangat. Ini saya share lagi screen. Sekarang kita masuk ke 5. Ini tentang manusianya nih. Tadi kita ngomong air, ngomong food, nah sekarang manusianya. Ini people matter engage ya. Jadi melibatkan karyawan. Nah, kenapa penting kita ngomong ini? Karena ini merupakan syarat utama dalam mendorong sustainability menjadi budaya perusahaan. Ini yang 4 ini, siklus ini ada engage, ada skill, reward, and ini topiknya ada masing-masing. Cuma kami pikir untuk sesi training ini yang penting mulai dulu. Nah, mulai itu dari engage. Ya. Setelah engage mulai kita bisa bahas ini dalam kesempatan yang lain. Oke, jadi apa bisnis case-nya? Ya, ingat ya, bisnis case itu manfaat untuk perusahaan ketika ini dilakukan. Jadi pertama behavior change. Ya. Ketika ini sudah menjadi budaya perusahaan, ya, maka perusahaan itu bisa mengurangi biaya operasionalnya, terus kemudian mengurangi resikonya juga, dan dia juga bisa meningkatkan reputasinya ke stakeholder dan mendorong inovasi. Nah, inovasi ini terkait yang kedua, karena inovasi itu tidak bisa kita batasi datang hanya dari level manajer ke atas. Ya. Kadang-kadang inovasi atau ide itu bisa datang dari karyawan yang paling bawah sekalipun. Misalnya misalnya OB lah ya.
dia setelah tahu nih tentang harus hemat air, hemat energi segala macam, dia bikin ide gimana kalau keran yang bocor-bocor itu kita ganti misalnya. Yang tadinya dia nggak peduli gitu ya, mungkin netes-netes biasa gitu. Dia terpikir kalau yang netes ini bukan cuma satu gitu ya, tapi di tiap lantai misalnya ada, berarti si perusahaan itu udah buang air gitu ya. Dan secara cost mungkin kalau dikali 30 hari misalnya, kali tahun, mungkin ada cost yang bisa ditekan sebenarnya dengan hanya mengganti keran misal. Atau misalnya lampu toilet gitu, kan banyak yang pakai otomatis ya, jadi ketika ada orang nyala gitu, ketika kita keluar mati. Bisa jadi dimulai dari level-level mereka ya, ketika mereka sudah paham tentang sustainability. Jadi ini kalau pengalaman saya di beberapa negara Scandinavian countries itu sampai driver bicara sustainability. Jadi waktu itu saya ikut training sustainability ya, terus saya bingung kenapa semua orang tuh ngomong di restoran pun ngomong sustainability. Akhirnya saya tanya ke trainernya, apakah emang dia udah kasih introduction dulu, latar belakang kenapa kita kenal. Ternyata enggak, karena masyarakatnya udah tahu tentang sustainability. Jadi kayak si driver itu tiap berapa jam ada ketentuan harus berhenti. Makanya dia menjelaskan, ini untuk sustainability principle, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus berhenti dulu. Itu keren banget. Kemudian attraction and retention ya. Ketika perusahaan itu bisa memudayakan sustainability jadi bagian dari bisnisnya, maka dia menarik talent-talent di luar. Ya, lulusan-lulusan yang baik-baik itu akan tertarik bekerja di perusahaan yang punya value. Dan pegawai-pegawai yang bekerja di situ pun bangga ya, mempunyai pride ya, bekerja di perusahaan yang mendorong sustainability. Nah, motivation and productivity. Biasanya orang yang paham bahwa yang dia lakukan itu menuju kebaikan, dia akan termotivasi ya, dan akan meningkat produktivitasnya. Jadi dia nggak akan hitung-hitungan karena dia tahu dia berbuat baik gitu ya, dan dia menjadi bagian dari kebaikan tersebut. Nah, ini bisnis case untuk engaging karyawannya. Nah, ada beberapa pendekatan tergantung dari target grupnya siapa. Nih, kalau dilihat dari paling bawah itu potensial employee atau yang hire. Jadi yang baru masuk masih potensial. Kemudian workforce yang sudah bekerja di sana, high potential talent, ini manajer ke atas ya, leadership itu CEO. Pendekatannya beda-beda. Misalnya nih yang potensial employee, ini kita cukup memberikan informasi sustainability dalam recruitment process. Jadi kita tanya, paham apa tentang sustainability, udah pernah bekerja di isu tersebut, atau ada ide apa misalnya ya. Kemudian general workforce itu dalam SOP misalnya. Kemudian kita bikin kompetisi-kompetisi kecil. Masalah dulu ada kompetisi siapa yang tim atau divisi mana yang bisa menekan sampahnya, atau yang paling sedikit sampahnya tiap minggu, itu yang pemenangnya. Nah, itu bisa juga. Kemudian high potential talent, ini biasanya level manager ke atas ya, kita kirim dia ke summit conference, karena di situ dia bertukar ide, bertemu dengan para stakeholders, dengan government mungkin, atau dengan NGO gitu ya, di mana dia kemudian tertantang nih untuk berpikir gimana ya untuk pengembangan perusahaan ke depannya, karena itu merupakan job desk dia kan. Kemudian leadership, nah ini para CEO. Nah, WBCSD dan IBCSD ini berusaha berbicara dengan level ini. Karena di level ini sifatnya setting the tone ya. Ketika dia sudah menentukan, oke, kita di level ini, maka ke bawah-bawahnya harus mengikuti. Maka kita berusaha supaya para leaders ini paham tentang goals-goals yang ada, sehingga mereka bisa menentukan seambisius apa perusahaan akan jalan. Nah, ini practical application ya. Setelah tahu nih pendekatannya apa, siapa yang ditargetkan. Nah, contohnya, communicating sustainability. Ini bisa dalam speech, ya, speech-nya CEO, bisa dalam remarks bentuknya, ya. Kemudian making sustainability part of the employer plan. PwC, PricewaterhouseCoopers, dia mensyaratkan pengetahuan climate change untuk recruitment. Ya. Jadi ketika orang masuk gitu dalam proses seleksi rekrutan, dia paham, perusahaan ini berarti mementingkan climate change. Kemudian championing the champion. Jadi
biasanya orang-orang yang punya ide banyak nih, bikin ini, bikin itu, kita satuin, terus kita kasih wadah mereka untuk oke, bikin program, silakan. Ini campaign yang campaign. Kemudian making employee effort part of the bigger picture. Jadi bisa dari event-event, kayak misalnya event birthday gitu ya. Kita minta tuh ke karyawan berpartisipasi. Jadi mereka merasa menjadi bagian dari birthday tersebut. Gitu. Kemudian engaging through services. Nah ini biasanya volunteerism. Jadi misalnya perusahaan kerjasama dengan World Food Program gitu untuk sosialisasi ketahanan pangan gitu misalnya pangan lokal apa segala macam. Nah karyawan itu bisa ikut serta kerjasama dengan si programnya. Jadi punya knowledge juga, tapi dia juga merasa bagian dari service tersebut. Nah ini contoh-contohnya. Nah ini yang contoh lain lagi ya, ini di perusahaan. Jadi pertama ketika perusahaan ini ingin menentukan mau bikin program apa ya untuk engaging karyawan, pertama tentukan dulu isu apa yang employee itu atau karyawan itu mudah gitu paham. Ya. Kemudian which approach require greater effort. Jadi apa ya pendekatan mana yang masih diperlukan untuk rangka perubahan skill dan perilaku ya karyawan. Kemudian program mana yang punya impact lebih besar. Nah, ini contohnya Nokia di sini dia targeting general workforce sama potensial employee ya. Kemudian yang reputasi application. Saya mau ambil contoh yang Unilever. Dia punya program brand imprint. Jadi ini program 2 hari workshop. Dia mengundang para pembuat kebijakan di sepanjang value chain ya, untuk kemudian bersama-sama mengidentifikasi resiko atau threat terhadap bisnisnya, ya, karena ini belum pernah dilakukan ternyata sebelumnya. Nah, dari diskusi 2 hari itu, akhirnya mereka menemukan solusi dari threat-nya itu, dari ancaman bisnisnya tersebut. Solusinya mereka mensertifikasi salah satu produk yang memang ditargeting oleh para stakeholders-nya, waktu itu namanya Lipton Tea, ya, sekarang juga kan masih namanya itu, mensertifikasi produk Lipton Tea tersebut dari pihak ketiga. Jadi yang tadinya trade ya, karena ternyata banyak pihak yang pertanyakan ini gimana pengolahannya, source dari mana, sosial atau apa. Akhirnya mereka oke, kita sertifikasi aja produknya. Nah itu bisa mengakses pasar yang lebih luas karena sudah tersertifikasi. Itu contoh konkret untuk engaging people. Ya. Oke, terakhir tentang resource efficient and cleaner production ya. Oke, semangat ya Bapak Ibu, satu lagi. Nomor 6. Oke, nah ini resource efficient and cleaner production. Nah, ini program yang didorongkan atau di host ya. Host itu apa ya? Ya, dimiliki oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga perindustrian. Ya. Nah, untuk jangka panjang, mereka membuat suatu yayasan namanya PPBN, Produksi Bersih Nasional. Nah, ini saya dapat dari materi mereka. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu nanti terpikir untuk program ini bisa menghubungi pihak-pihak tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih RSCP, kita perlu paham green industry. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah dengar apa sih green industry gitu ya. Nah, ini merupakan prioritas pembangunan Bapak dan Ibu. Kenapa ini penting? Karena ini ada 7 hal. Pertama, dia penyerapan tenaga kerja dan juga menjadi income ya bagi karyawan-karyawan. Kemudian competitive and sustainable business ya, dengan green industry maka perusahaan akan lebih mempunyai daya saing dan bisnisnya itu akan lebih jangka panjang. Kemudian inovatif and value adding product. Ketika ini sudah dijalankan oleh perusahaan, maka perusahaan sudah menjalankan inovasi dan juga memiliki value added untuk produknya. Kenapa? Ya karena untuk green industry pasti akan ada perubahan dari yang bisnis usual. Setidaknya perubahan misalnya perilaku misalnya ya. Jadi bukan hanya teknologi, tapi mulai dari yang hal yang kecil setidaknya juga sudah dilakukan ketika perusahaan ingin menjadi perusahaan yang bersertifikat green industry. Kemudian natural resource security. Nah, karena green industry ini bicara tentang natural resources, efisiensi.
Kemudian mitigation and adaptation to climate change, ya, ini terkait dengan karbon emisi yang dihasilkan oleh suatu produk. Kemudian environmental management, ini terkait dengan dampak ke lingkungan seperti ke flora fauna, polusi, limbah, gitu ya. Dan industrial and chemical safety. Nah, ini khusus untuk limbah berbahaya. Nah, jadi setelah kita paham tentang green industry, nah resource efficient and clean production itu bagian dari green industry. Ya, jadi ada tiga komponen penting. Jadi sumber dayanya efisien, sampahnya minimum atau less ya, less waste. Kemudian kesejahteraan masyarakat. Nah, secara definisi yang penting yang umum integrated, jadi dia menyeluruh, bukan hanya satu divisi ya, tapi dia akan berdampak pada keseluruhan proses. Continue, terus-menerus, preventive environmental practices, jadi bukannya ada masalah terus kemudian kita pergi, bukan. Ini lebih preventif. Jadi asalnya belum ada, tapi kita berpikir jangka panjang ini harus dilakukan supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih. Kemudian total productivity, jadi kita mengukur produktivitas, makanya ini bisnis case sekali Bapak dan Ibu, karena ini meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian increase efficiency and reduce risk, ini mengolah resiko-resiko juga terhadap dan lingkungan. Lihat SDG paling bawah ini ada 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, banyak banget. Oke, ini recipe problem solving. Jadi pertama kita menganalisa source-nya. Yang kita pakai apa? Waternya kah, air, kemudian energi, atau apa raw materialnya, dari kayu kah atau apa nih dianalisa. Kemudian di mana pemborosan itu terjadi. Kok hilang suaranya? Halo Mbak Indah. Putus. Putus ya? Mbak Indahnya mana ya? Mbak Kat, kamu aja Kat, terusin Kat. Mbak Indahnya hilang nih. Mbak Indahnya hilang ya? Habis baterainya, Mbak. Koneksinya tampaknya hilang. Sebentar ya, sebentar. Bisa di slide lagi juga ya? Sebentar. Itu kayaknya udah mau masuk lagi, Mbak. Mbak Nancy. Sebentar. Mbak Indahnya. Belum ada nih. Maaf ya, Bapak Ibu. Belum ada Mbak Yezia. Mbak Kevin. Oh, sorry. Sudah akan segera kembali. Oke. Belum bisa ya? Saya coba bentar. Oke. Sip. Halo Mbak Indah. Halo. Ya, oke, sengaja tadi Bapak dan Ibu biar bisa berdiri sebentar. No kidding. Oke. Siap. Mana tadi ya resipi? Ya. Tadi masuk ke resipi. Oke.
opsi itu maksudnya solusi. Jadi udah tahu penyebabnya, masalahnya di mana, ada opsi-opsi. Nah, ada mungkin 2-3 opsi ya, apakah ganti teknologi, apakah ganti materialnya, atau apa. Nah, ini siklusnya. Jadi ketika perusahaan mau menerapkan FCP method, karena tadi dia continue ya, terus-menerus. Pertama dimulai dari planning and organization. Ini ngumpulin orang, ngumpulin tim. Ini itu dari tingkat divisi. Dari procurement, dari technicalnya, terus dari marketnya, kayak market apa namanya, salesnya gitu ya, menganalisa. Nah ini masuk initial assessment ya. Ketika itu public, dia bikin map public misalnya. Ketika itu proses tekstil misalnya buat garment, maka buat prosesnya digambar. Kemudian detail assessment. Nah ini mulai hitung-hitungan sampai generate option. Nah apa nih solusinya? Nah, ketika dipilih itu masuk feasibility analysis ya. Jadi ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nah, opsi 1 kita biayanya mahal tapi cepat efisiensinya. Yang kedua mungkin ya agak murah tapi agak lama juga ini cost saving-nya. Nah, mana yang dipilih? Kemudian diimplementasi ya. Kemudian dievaluasi, direview tiap tahun. Kemudian didokumentasikan, kemudian di assessment, balik lagi ke planning organization. Ya, mungkin timnya harus ada yang ditambah, atau mungkin yang ini udah bagus, nggak apa-apa, nggak ikutan aja gitu. Nah, tapi ini siklus ya. Oke, ini indikator suksesnya apa? Nah, pertama, productive output per unit. Jadi bisa dengan resources yang sama, ya, tapi ganti teknologi, unitnya ternyata lebih banyak yang dihasilkan. Ya. Atau bisa juga resources-nya dikurangi, tapi ternyata unitnya bisa sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, pollution intensity. Jadi ini bisa sampahnya berapa ton, ada pengurangan kah, emisinya, apakah ada penurunan. Ya. Ini ada guidance-nya kepada Ibu. Ini buku ya, buku dari UNEP sama UNIDO. Nah ini mungkin yang paham nih orang-orang teknis, engineer, dan yang lain-lainnya. Nah ini contoh konkret nih, saya pinjam punyanya PPBN. Ini mereka pilotnya di tekstil sektor. Ya, jadi ini PT KHTEX yang menerapkan. Mereka tekstil sektor manufacture polyester chip dan lain-lain ya, bisa dibaca. Nah, investasi yang mereka lakukan ini ada 9. Di total mereka investasinya 4 juta US dollar. Ya, ganti lampu tuh, install and replace LED lamp nomor 3, terus boilernya building capacity ditambah. Oke, hasilnya, nah kita lihat hasilnya. Hasilnya di setelah 1 tahun mereka bisa saving 9 juta. Jadi investasi 4 juta, savingnya 9 juta, lumayan ya. Ya, ini detailnya nanti tanya ke PPBN aja, karena ini saya yang punya mereka. Ya, tapi ini 1 tahun, saya sudah tanya ini berapa tahun nih, dia bilang ini semua 1 tahun rata-rata, jadi hebat juga. Oke, ini contoh resipi terakhir nih kayaknya. Jadi saya stop sampai di sini, kita bisa diskusi. Silakan, tadi pertanyaannya ya, Sia bisa ditampilkan mungkin? Sepertinya belum muncul, Mbak Indah. Bapak, oke. Hutan tadi udah ya, hutan-hutanan. Pak Baskoro, ada yang mau ditanyakan dari hutan-hutanan? Tadi sudah dijawab Mas Erwin-nya. Kemudian bagaimana peran SDG terkait dengan tata kelola wilayah di beberapa kota atau kabupaten, bangunan gedung, perumahan, dan area industri terkesan kurang perhatikan dampak lingkungan, sanitasi, dan pameran. Oke, Bu Yelinda ya. Ini saya coba jawab ya, tapi Mas Wira sama Keket kalau mau nambahin silakan. Jadi memang sustainability itu kita nggak bisa cuma satu pihak yang bekerja ya, jadi harus bareng-bareng. Nah, special planning, ya sini kok hitam? Di stop dulu kayaknya. Mbak Yezia, bisa di stop dulu? Oke. Nah, okay. Nah, jadi memang kalau ngomong sustainability itu nggak bisa sendiri. Nah, ini untuk special planning ya, ini sebenarnya perannya pemerintah ya, untuk karena ini sangat erat kaitan dengan kebijakan.
Yang bisa bisnis lakukan adalah ketika kita sudah mendapat izin, ya, maka itu tadi memperhatikan dampak lingkungan, maka harus ada AMDAL, ya, termasuk itu sanitasi dan pengairannya. Nah, ini terkait juga dengan apa namanya, bisa terkait dengan RSP juga karena ini masalah tentang limbah, ya, kalau kita mau bicara tentang limbah. Kemudian pengairan itu juga masuk ke limbah, kalau nggak salah, ya. Nah, jadi peran SDG-nya ini harus spesifik dulu, mungkin SDG-nya itu siapa gitu, karena SDG itu banyak pihak. Tapi yang jelas, ketika pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan SDG di negaranya, maka tentu saja semua harus sesuai dengan etika lingkungan, sosial, dan ekonomi. Itu mungkin dari saya. Kalau Mas Wira mau nambahin, silakan ya Mas, di-cut aja. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran SDG atau BCSD dalam menghadapi ya silakan. Ya, terkait dengan tata kelola itu kan kita masuknya berarti SDGs utamanya nomor 11 yang tentang kota, sustainable city, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau untuk bisnis bisa melakukan apa sih terkait itu, bahkan di WBCSD pun kita punya, mereka punya program khusus terkait itu. Mereka ada program tentang sustainable cities. Nah, di mana fokus utamanya adalah bagaimana kota-kota ini agar punya clean energy, terus jadi lebih nggak macet, dan lain-lain. Nah, ini kan bisa kerjasama antara pemerintah dengan bisnis. Jadi sebenarnya banyak opportunities yang bisa dilakukan oleh bisnis di situ. Untuk saat ini, WBCSD itu, World Business Council for Sustainable Development, mother organization kita itu kalau nggak salah sudah bekerja sama dengan 30 kota. Memang kalau untuk di Indonesia belum ada, tapi pemerintah Indonesia juga pemerintah daerah juga sudah mulai mencoba untuk mengarah ke sana gitu. Silakan, Mbak. Ya, mungkin sedikit tambahan juga mengenai tata kelola ya. Mungkin secara singkat mungkin bisa dirumuskan begini untuk tata kelola pelaksanaan SDGs ini dari pusat, pemerintah pusat sampai ke daerah, sampai pemerintah lokal gitu ya, daerah itu khususnya kabupaten kota. Jadi kita punya sekarang regulasi untuk pelaksanaan SDGs itu, yaitu Perpres nomor 59 tahun 2017, di mana pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas sebagai koordinator itu mengkoordinasikan perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga pelaporannya. Maka ada kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan SDGs ini, kalau ke daerah itu namanya ada rencana aksi daerah yang disusun dengan mengacu kepada rencana aksi nasional SDGs. Nah, di daerah, di pusat siapa aja yang terlibat, jadi pemerintah menjadi koordinator, juga mengkoordinir sektor bisnis swasta, perusahaan ini kontribusinya apa, atau di dalam Bappenas disebut non-state actors, yang sebenarnya tidak hanya bisnis, tetapi juga NGO, yayasan, semua bisa kontribusi untuk SDGs ini. Dan sebenarnya Bappenas selalu menyediakan platform ya, sebelum COVID dulu, untuk koordinasi ini, dan ada formnya juga. Misalnya rencana aksi nasional untuk SDGs, Bappenas mengundang swasta kasih template, ada template form rencana aksinya apa. Itu harus disampaikan ke Bappenas. Dan nanti rencana aksi yang diserahkan ke Bappenas ini akan dimonitor dan dilaporkan pada akhir tahun. Mungkin karena waktunya pendek, mungkin nanti disinggung dalam waktu yang berbeda juga. Tapi secara umum itu, jadi untuk tata kelolanya ada regulasinya, ada peraturannya Perpres 59 tahun 2017, lalu ke daerah itu daerah Pemda harus menjadi koordinir untuk stakeholder di daerahnya untuk penyusunan rencana aksi dan pelaksanaannya itu. Dan itu juga terintegrasi di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah RPJM, juga di daerah namanya RPJMD. Mungkin kerangkanya. Oke, Mas Dira, terima kasih. Jadi tadi kalau dari kakak program WBCSD yang ada ya, IBCSD sendiri waktu itu sebagai bagian dari Smart City, Sustainable City, itu fokus ke energi efisiensi and building-nya. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi saya lupa. Ternyata setelah saya itu ada materi satu lagi, tapi Mas Wira yang bawain. Jadi karena bagian saya udah selesai, jadi saya lupa. Mungkin minta waktunya 10 menit lagi untuk materi Mas Wira ya, Mas Wira. Oke, silakan Mas Wira. Aku share screen ya, ban saya ya.
Oke, Bapak Ibu, semoga masih ada energi, semangat, karena ini bahan terakhir juga. Semangat, Pak. Oke, siap, semangat. Jadi mohon maaf, memang jangan merasa bersalah jika memang cakupannya itu luas banget. Ya, SDGs ini cakupannya luas banget. Sektornya mencakup semua sektor. Bahkan tidak hanya semua sektor, ada lintas sektor. Jadi kalau banyak, itu kayak kita masuk di tengah hutan ini terus gimana? Nah itu yang justru mungkin nanti menjadi PR kita dengan 2 hari ini. So what we can do gitu ya, pada level perusahaan maupun individu. Nah sekarang bahan yang akan saya sampaikan adalah mengenai sustainability reporting. Apa itu sustainability reporting? Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan juga Synthesa Group sudah membuatnya ya. Saya sendiri belum terlalu mengetahuinya. Jadi menurut GRI, Global Report Initiative, ini adalah lembaga di level global yang mengembangkan salah satu standar untuk sustainability reporting, adalah report ya tentu saja, atau publikasi yang dibuat oleh suatu perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan juga sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari dari perusahaan maupun lembaga itu. Itu secara singkat ya. Kalau dari video tadi itu mengenai 3 dimensi lingkaran itu, yang environment, social, dan economic activities, itu yang disusun. Mengapa sustainability reporting atau saya singkat SR penting atau matters? Karena SR itu bisa meningkatkan trust stakeholder ya, baik investor maupun juga customer tentu saja, karena semakin green perusahaan itu green ya, peduli pada sustainabilitas, selalu mungkin investor juga semakin peduli dan customer juga semakin tertarik dengan produk maupun juga service dari perusahaan itu. Lalu dapat menjadi tool untuk manajemen risiko. Tadi Mbak Indah menjelaskan setidaknya ada 3 risiko, risiko operasional perusahaan itu, ada risiko reputasi ya di mata publik, di mata masyarakat, lalu juga ada risiko regulasi. Artinya kalau kita tidak mematuhi regulasi itu, lalu kita perusahaan bisa terkena risikonya. Lalu bisa menjadi tool juga untuk better decision making. Kenapa? Karena SR yang disusun dengan standar yang baik itu akan mengconsider, mengkompilasi atau mensyaratkan data-data informasi terkait operasi perusahaan dalam 3 aspek tadi secara ini ya, di istilahnya di metadatanya atau di database kita di perusahaan itu akan disusun sehingga akan membantu decision making juga. Lalu dengan demikian juga publikasi itu bisa membantu untuk visibilitas perusahaan ke publik, ke stakeholder. Dengan demikian juga bisa menjadi tool marketing yang sangat mudah dan baik. Lalu jangan lupa sekarang POJK 51 itu mewajibkan bahwa SR atau istilahnya OJK itu laporan keuangan berkelanjutan, itu sifatnya wajib untuk public listed companies. Untuk perusahaan yang sudah terdaftar di BEJ, Bursa Efek Indonesia, mulai periode Januari 2020 ini. Jadi untuk public listed companies itu sifatnya wajib harus buat untuk periode kegiatan-kegiatan periode 2020 ini. Dengan demikian harus dilaporkan sebelum April 2021. IBCSD selama ini juga mempunyai program atau kegiatan yang terkait untuk mendorong peningkatan kapasitas di dalam SR ini. Salah satunya melalui kolaborasi dengan GRI di Indonesia. Kita memang ini ada forum namanya kayak learning session juga yang mungkin hanya 4-5 jam yang berisi pengetahuan dan juga keterampilan dasar bagaimana menggunakan standar GRI dalam penyusunan sustainability reporting. Lalu juga peserta bisa mengeksplor praktis-praktis di level global gitu internasional mengenai reporting SR ini dan apa manfaatnya. Lalu juga bagaimana memutuskan topik-topik yang material ya, yang materiality topics yang penting topiknya apa aja dengan cerita yang menarik dan juga bagaimana mekanisme penyusunan datanya supaya SR-nya betul-betul berbobot.
lalu juga GRI bisa sharing platform reporting digital mereka dan juga database mereka, khususnya terkait praktek-praktek atau laporan SR dari seluruh dunia, karena GRI ini juga hadir di banyak negara. IBCSD punya orang tua ya, jangan lupa kita punya orang tua, namanya WBCSD, World Business Council for Sustainable Development. Nah, ini orang tua kita ini juga membantu perusahaan-perusahaan anggotanya untuk menyusun sustainable reporting ini dengan baik. Maka WBCSD mempunyai platform free, gratis gitu yang dibuat melalui kerjasama dengan CPSD dan Ecodesk. Ini platform ini berisi informasi SR dari 70 sektor dari 60 negara. Jadi bisa dibayangkan, mungkin saya yakin dari Syntesa Group ini usahanya, produknya ada sektor yang sudah ada tuh. Jadi kalau mau bikin SR mungkin tinggal merefer ke sana yang baik yang mana gitu. Resources ini dari The Reporting Exchange ini bisa diakses di www.reportingexchange.com. Nah, terkait SR di Indonesia, IBCSD saat ini kita juga selalu koordinasi dengan Bappenas dan kerjasama dengan GRI, khususnya untuk mendorong supaya SR ini tidak terlalu membebani perusahaan ya. Karena reporting, misalnya POJK harus ada POJK 51, lalu Bappenas terkait SDGs minta laporan, lalu mungkin nanti ada GRI standar, jadi pusing, waktunya habis untuk bikin laporan. Nanti produknya kelupaan, produk intinya. Jadi idenya adalah untuk mengintegrasikan atau alignment bagaimana perusahaan atau non-state actor juga, termasuk NGO, itu bisa laporan kegiatan terkait sustainability yang sekali tembak itu melayani POJK, melayani OJK, melayani Bappenas SDGs, dan juga sesuai dengan GRI standar. Dengan kata lain, SR yang disusun itu sudah istilahnya sudah komprehensif gitu ya. Standar POJK-nya oke, reporting monitoring SDGs-nya oke dari Bappenas karena Bappenas juga minta ke pihak swasta, lalu juga sudah sesuai dengan standar global juga. Nah, saat ini sedang piloting gitu. Nanti Bappenas akan mengusulkan agar integrasi ini bisa menjadi laporan untuk POJK 51 berikutnya, idenya. Jadi idenya adalah supaya perusahaan tidak terlalu pusing menghabiskan banyak waktu untuk bikin SR ini karena harus setor data atau laporan ke berbagai pihak. Saya kira itu untuk sustainability reporting yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan atau bisa kembali ke daftar pertanyaan tadi itu, karena tadi ada juga pertanyaan SDG itu apa, sasarannya apa gitu ya. Lalu reduce apa yang terkait reduce, sama recycle itu masuk di goal mana gitu. Nanti sebenarnya bisa dijawab juga, tapi untuk sementara waktu saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih. Thank you Mas Ira. Mas Ira bisa tolong di close share screen-nya. Oh iya, sorry. Oke. Sekarang balik lagi ke Yes ya. Screen-nya ya, tolong ya. Yes ya. Kalau nggak salah pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nancy ya, tentang COVID ya. Apa yang dilakukan IBCS tentang terkait COVID. Nah, ya, jadi waktu itu kami menyebarkan survei ya untuk memahami dampak COVID ini terhadap member-member kami. Karena kami sebagai sekretariat tentunya kewajiban kami untuk mengetahui kondisi member ya, jadi kami sudah bagikan survei. Dan dalam survei itu ada ajakan untuk bersama-sama mengatasi COVID ini. Ada 3 proyek kalau nggak salah ya. 1, mengidentifikasi dampak jangka panjang, kemudian recovery, dan satunya lagi supply chain. Nah,
Ini kami kerjasama dengan parent organization kami nih, WBCSD, karena mereka yang punya expertnya. Jadi kita diundang dalam diskusi mereka untuk memberikan informasi apa dampaknya terhadap bisnis kita. Ini masih berjalan karena kalau nggak salah sampai Juni atau sampai Juli gitu, mereka ingin memetakan strateginya gimana ini untuk bisnis recovery kalau nggak salah. Jadi kalau Sintesa waktu itu ada yang merespon survei nggak ya, Kat ya? Belum ya? Ya, jadi itu yang kami lakukan ya. Jadi kami berusaha agar member kami itu bisa survive dalam menghadapi COVID ini. Tapi untuk jangka pendeknya, waktu awal-awal pandemi terjadi, kami collecting best practices apa yang diupayakan perusahaan untuk memitigasi dampak di internal perusahaannya. Nah, itu ada di website kita ya, Kat ya. Di website, terus ada juga di Instagram. Ya, jadi ada beberapa perusahaan yang sudah submit case study-nya. Sintesa kayaknya belum ya, Kat ya? Belum, Mbak. Yang udah ada baru sekitar 6 atau sampai 8 perusahaan. Untuk di website sendiri kan itu ceritanya agak panjang, itu baru ada 3 atau 4 perusahaan. Jadi kalau Sintesa Group mau memasukkan ceritanya tentang apa yang sudah dilakukan selama ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 atau ada program terkait COVID-19 di bisnisnya sendiri, itu bisa ditulis aja ceritanya, dikirim ke saya, Mbak Indah juga boleh, ke siapa aja. Kalau ada video, foto, atau apapun juga boleh, nanti kita bisa share di website kita. Nah, tujuan websitenya ini memang ada satu page sendiri untuk COVID-19 business responses gitu. Itu semua adalah apa yang sudah dilakukan oleh member-member IBCSD. Tujuannya adalah satu, untuk supaya bisa sharing kalau memang sudah melakukan sesuatu. Yang kedua juga untuk menginspire bisnis lain. Misalnya mereka nggak tahu nih harus gimana nih di COVID-19 ini. Mungkin dengan membaca cerita-cerita dari perusahaan lain jadi ada inspirasi harus bagaimana dalam menghadapi COVID-19 ini. Silakan, Mbak. Ini ada Indah, sorry. Ini ada dalam bentuk pertanyaan atau ada dalam bentuk kuesioner atau apa gitu? Atau kita langsung submit aja atau gimana? Untuk template ya maksudnya, Kat? Iya, seperti itu. Nggak ada sih, Mbak Nancy, kalau misalnya cerita karena emang beda-beda, pasti kan dari setiap perusahaan kita terima kayak gimana aja. Mungkin nanti kalau untuk redaksional kita akan edit, tapi untuk substansi kita nggak apa-apain sih gitu. Jadi ditulis di Word boleh, 1-2 halaman boleh, mau bentuknya apa aja nggak apa-apa. Bahkan ada yang waktu itu cuma WhatsApp aja cerita, ini kita habis ini bagi-bagi masker di daerah operasi kita gitu, ngasih foto, ngasih apa, itu juga boleh, nanti biar kita yang nulis redaksionalnya gitu. Yang penting ada informasi yang jelas aja gitu. Oke, thank you. Ya, ini ada dari Mbak Diar ya, benar kan ya? Boleh saya share nanti. Diar. Kemarin buatnya share. Keren. Oke, kemudian dari Pak Tubagus nih. Mengapa tujuan pembangunan berkelanjutan sangat luas dibandingkan tujuan pembangunan yang sangat besar? Nah, ini Mas Wira yang lebih paham nih. Mungkin Mas Wira bisa, ini saya moderator, jadi saya lebih mengoper-opernya. Silakan Mas Wira. Oke, mungkin pertanyaannya Pak Tubagus, Mbak Gianti, Mbak Nancy, sama Mbak Inka, ini aja ya, saya jawab bersamaan karena ini terkait ya. Jadi mulai dari Pak Tubagus tadi, mengapa pembangunan berkelanjutan sangat luas dibandingkan pembangunan yang sangat spesifik. Ya betul, karena SDGs itu memang framework, payung. Jadi payung kebijakan yang di dalam, atau bingkai ya, ada bingkai. Bingkai yang dibikin untuk level nasional global. Bingkainya itu saat ini terdiri dari 17 goal itu sangat luas tentu saja. Sektornya juga sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan gitu ya. Lalu juga targetnya itu juga banyak. Sekarang itu ada di level global ada 47 atau 47 ya. Lalu indikatornya itu 169. Tetapi ingat, indikator 169 itu indikator global. Jadi kalau misalnya mau ditempatkan di Indonesia, itu harus disusun lagi indikatornya. Nah, Bappenas punya indikator itu
namanya metadata SDGs. Namanya metadata SDGs, sudah disusun, tetapi ini pun belum selesai ya. Untuk nyusun merumuskan indikator bagaimana SDGs diterapkan di konteks Indonesia ini sudah disusun, namanya metadata. Ini mungkin saya share ya, saya bisa ditampilkan Mbak Indah. Silakan Mas. Ya. Untuk ngasih ngasih informasi mengenai metadata aja. Oke, tampak di layar saya kan? Ya, lihat. Ya, jadi ini salah satu contoh aja ya. Misalnya, ini kalau saya tarik ke atas, namanya judulnya ini. Ada metadata indikator tujuan berkelanjutan TPP di Indonesia. Ini adalah metadata, artinya data untuk mengukur indikator bagaimana pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sebagai salah satu contoh pertanyaannya Mbak Inka tadi mengenai waste management yang reduce, reuse, recycle itu masuk goal mana? Itu masuk di goal 11. Goal 11 itu bahasa Indonesianya adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Di sini saya tampilkan aja. Sorry, ternyata yang goal 11 itu ada di pilar lingkungan. Ada pertanyaan dari Mbak Inka. Bisa nggak di-share metadatanya? Ya, ini ya. Sorry, tadi mana? Metadatanya bisa di-download dari tadi yang paparannya Mbak Katrina mengenai apa? Mengenai SDGs Bappenas. Ya, bahan-bahan ini ditampilkan di sini ya. Misalnya goal itu disusun dengan satu angka, satu digit. Tujuan 11 karena ini tujuan di atas angka 10 jadi 11 sudah ada 2 digit, tapi maksudnya tanpa titik di belakangnya ya. Tanpa titik sesudahnya. Jadi tujuan 11 misalnya menjadi kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Ini tujuannya. Tapi targetnya dirumuskan kalau dalam metadata ini tidak ditulis, tetapi hanya ditulis indikatornya. Jadi indikator mengenai di sini ya, ini yang indikator 11.601 itu presentasi sampah perkotaan yang tertangani. Nah ini di Bappenas bagaimana cara ngitungnya, ini ada rumusannya, ada konsepnya, definisinya apa, cara ngitungnya gimana. Kita lihat halaman 96 ya. Oke, ini halaman 96, dikit lagi. Oke, ternyata yang untuk setiap target ini disusun konsep dan juga yang dijelaskan di sini metode penghitungannya ini pada level target ya. Jadi misalnya konsep definisi untuk tadi yang sampah ada nggak ya?
Cari apanya, Mas? Jadi saya mau menjelaskan bahwa target tadi yang pertanyaan Mbak Inka udah terjawab ya. Jadi itu masuk tujuan 11. Lalu di situ ada spesifik mengenai bagaimana sampah yang tertangani. Dan ini Bappenas dalam metadata itu sudah menyampaikan konsepnya apa, lalu definisinya apa, rumusannya, cara penghitungannya gimana, dan ini contohnya ya. Lalu ini misalnya presentasi, ini indikatornya. Jadi presentasi sampah perkotaan yang tertangani. Ini konsep definisinya sampah adalah sisa dari sehari-hari. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sampah rumah tangga itu apa? Pengelolaan sampah itu rumusannya apa? Kegiatan sistematis seterusnya ya. Lalu di sini metode penghitungannya gimana? Ini banyaknya sampah perkotaan yang tertangani dibagi jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan dikali 100%. Ini rumusannya ya. Lalu manfaatnya apa untuk memonitor peningkatan jumlah penanganan sampah perkotaan, mengurangi dampak lingkungan, peningkatan kesehatan. Lalu sumbernya gimana caranya? Nah, saya mau mengatakan ini terkait pertanyaannya 4 tadi, Pak Tubagus, Mbak Nancy, Mbak Gianti, Mbak Inka, dan juga Mbak Nancy ya, bahwa cara mengukurnya ini yang akan dipakai untuk mengukur. Jadi tidak hanya. Dan sebaiknya kalau perusahaan bikin laporan juga, itu mestinya juga mengikuti kerangka ini. Jadi Bappenas sudah nyusun platform atau template untuk rencana aksi. Tapi jadi, Mas Mir, ya? Maaf, saya potong. Kalau dalam hal ini berarti IBCSD bisa mentoring kita gitu ya? Untuk. Nah, kita bisa dalam pengertian kita juga kolaborasi, Mbak. Yang untuk penyusunan rencana aksi ini sebenarnya waktu sebelum COVID kita sudah koordinasi dengan Bappenas untuk pelatihan TOT gitu ya. Lalu kita kumpulin anggota kita untuk dikasih training gimana nyusun rencana aksi SDGs ini dari perusahaan. Karena mindset SDGs ini sebenarnya kalau dulu itu pemerintah ya, makanya ini tadi ada pertanyaan siapa nih yang katakanlah penanggung jawab. Memang pemerintah sebagai koordinator ya, tetapi laporan isinya aksinya apa itu mestinya dari pemerintah, duitnya pemerintah APBN, APBD itu. Lalu perusahaan, karena perusahaan juga melakukan walaupun mungkin levelnya komunitas apa itu bisa dilaporkan juga. Tapi masalahnya kalau dalam sistemnya Bappenas, kalau kita perusahaan nggak nyusun rencana aksi di awal, nggak di-store ke Bappenas, itu ketika kita lapor itu mungkin nggak akan dikonsider gitu loh, karena nggak masuk di dashboardnya Bappenas, rencananya aksi itu nggak masuk di situ nih, masuk goal berapa, indikator berapa gitu. Nah tapi makanya kita waktu itu mendorong Bappenas juga agar tolong semua dilatih juga nih kita, terus nanti kita melatih member kami IBCSD supaya betul-betul penyusunan rencana aksi ini mengcover semua gitu ya. Karena kalau dalam VNR itu Voluntary National Report, katakanlah reportnya pelaksanaan SDGs di Indonesia gitu, itu kadang yang tercapture di pemerintah itu mungkin hanya perusahaan tertentu gitu loh. Sementara seperti dikatakan Mbak Indah tadi di depan, banyak perusahaan yang sudah melakukan SDGs itu misalnya. Gitu Mbak Nancy ya tadi ya. Mungkin Mas Ira ada 2 hal di sini. Satu, pelatihan untuk bikin rencana aksi. Yang Mbak Nancy tanya mungkin lebih kepada penghitungan sampah atau gimana? Atau emang yang dimaksud dengan Mas Ira tadi ya? Secara generalnya aja kali Mbak, mungkin karena kan spesifiknya juga saya belum terlalu paham gitu ya. Tapi ini pengetahuan juga buat kita-kita ini. Terima kasih. Oke. Ya, karena kan fungsi IBCSD menjembatani, jadi bisa, tapi mungkin karena kita juga untuk teknis kita bukan SDGs itu bisa kita undang narasumber yang kompeten di situ ya. Kita juga kerjasama dengan KLHK yang kalau nggak salah Pak Adi itu juga salah satunya sampah sih Mas, kalau mau. Dan kita juga punya koneksi yang dinas Jakarta dia juga tentang sampah. Oke. Mungkin sedikit tambahan aja Mbak, mungkin bahkan juga konsultan untuk nyusun SR gitu Mbak ya, itu juga banyak banget gitu loh, mungkin bingung ya, standar aja ya, misalnya di level global ada GRI, terus nanti juga ada standar
yang lain untuk platform juga ada Global Compass yang nanti Mbak Indah besok cerita juga. Maksudnya sebenarnya mungkin kita nggak usah terlalu pusing, tapi mungkin bisa memilih yang cocok atau yang bisa dilakukan gitu. Lalu metadata tadi sebenarnya juga lebih ke Bappenas bagaimana menentukan indikator. Dan sekarang belum selesai. Sekarang belum selesai metadata itu. Artinya kalau orang menyebutkan tujuan goal SDGs 17, oke benar, goalnya udah ya 17. Nggak mungkin berubah kayaknya. Target bisa berubah, apalagi indikator. Yang 169 itu kalau di Indonesia mungkin nanti kalau mau dikembangin semua itu bisa 200-an misalnya. Sebagai contoh gini ya, contoh konkretnya mengenai food loss. Bagaimana misalnya merumuskan food loss, kita kalau makan apel antara orang Indonesia sama orang Amerika mungkin beda. Orang Amerika makan apel itu kalau kulitnya dibuang udah food loss ya, karena mereka praktek pertaniannya sudah organik, tidak pakai pestisida, itu sehingga mereka makan apel itu dengan sehat tanpa kulitnya gitu. Sementara di Indonesia kita tahu mungkin di Malang kita nggak pernah tahu ya berapa pestisida disemprotkan supaya buah apel Malang itu tidak malang gitu ya, bisa berbuah dan bisa dijual gitu. Itu maka orang mungkin bisa mikir ya kalau saya kupas ini tidak sehat, dan itu mungkin definisi untuk konteks kita food loss bukan apel kulitnya dibuang lalu food loss gitu. Misalnya itu contoh ekstrimnya aja. Mungkin itu. Oke, ya, thank you Mas. Mungkin karena keterbatasan waktu, ya bisa balik lagi ke yang tadi, kalau nggak salah ada yang nanya tentang plastik ya. Terus Pak Yono juga tadi kayak tentang GISD. Nanti saya akan tampilkan satu slide, karena seharusnya itu untuk besok, Pak. Tapi nggak apa-apa, ini karena ada request, saya tampilkan. Oke ya, Mas Ira bisa tolong ditutup dulu ini di screen-nya. Oke, sudah. Oke ya, tolong ditampilkan ya. Nah, untuk plastik sendiri kami punya konsorsium namanya IP2WM, Indonesia Plastic Partnership for Waste Management kalau nggak salah ya. Itu juga anggotanya ada 3 atau 4 member anggota IBCSD yang masuk ke konsorsium, termasuk IBCSD juga masuk ke situ. Nah, jadi pertanyaannya ini sasaran SDG itu apa dan siapa? Tadi multi pihak ya, tadi kalau nggak salah presentasinya Keket sudah menjawab dari pemerintah sampai ke individu. Pemerintah terus serta ya, riset fakta lapangan penyumbang kerusakan bumi terbesar atau plastik. Oke, yang tentang plastiknya dari Mbak Gianti ya. Nah, jadi kalau kami gini, bukan salah plastiknya ya. Karena satu, plastik itu bisa di recycle ya. Kami punya member yang dia justru cari sampah plastik, karena sampah plastiknya itu dia manfaatkan untuk bikin palet yang nanti end produknya itu apa namanya, storage, apa kayak kalau ke IKEA atau ke mana sih apa namanya, supermarket itu ditatakan buat naruh produk-produk. Nah, itu dia bikin itu dari sampah plastik, itu masih bisa diolah. Nah, yang salah itu ketika manusianya itu setelah pakai plastik dibuang ke lingkungan, nggak diolah lagi, nggak di reuse, recycle ya. Akhirnya masuklah itu ke laut, jadi marine debris. Nah, itu salahnya jadi sebenarnya budayanya. Nah, tapi mungkin bahan dari plastiknya itu memang harus diperhatikan, karena kalau nggak salah ada beberapa plastik yang bahan-bahannya itu berbahaya ya. Jadi as long as bahannya itu tidak berbahaya bagi lingkungan, bisa di recycle, kemudian manusianya juga punya budaya apa namanya, itu tadi reuse, recycle, sebenarnya sih nggak apa-apa. Tuh. Kemudian, karena plastik juga mau nggak mau kita harus mengakui dia punya sifat yang bisa mereduce food loss atau food waste ya. Ketika dibungkus dengan kertas sama dibungkus plastik, mungkin untuk beberapa produk makanan beda ya. Mungkin bisa lebih cepat busuk kalau misalnya dia basah gitu. Kertas, misal plastiknya yang gimana dulu, tergantung. Kemudian bagaimana mengukur kemajuan SDG dan apakah pemerintah mendorong semua perusahaan? Nah, untuk mengukur itu tadi Mas Ira bilang voluntary national report. Jadi di situ pemerintah itu, tapi itu voluntary. Tahun ini Indonesia nggak ikutan, karena sudah melakukan itu di tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi. Jadi kita mereport capaian SDG di Indonesia. Nah, itu kita
berapa persen achievement kita di goal ini itu nanti negara yang presentasikan di pihak luar. Tapi untuk private sector, WBCSD punya tools measures SDG, kalau nggak salah. Jadi bagaimana dia mengukur keberhasilan SDG di perusahaan, itu ada toolsnya. Nanti besok ada sesi untuk manfaatkan resources. Ya. Kemudian selain buka peluang bisnis, yang kedua, apakah ada punishment? Punishment nggak ada. Punishment nggak ada, tapi berpotensi ada punishment. Jadi untuk tadi kan masih udah menjelaskan ya ada poin indikator bla. Kalau itu nggak tercapai atau nggak melakukan itu nggak ada punishment. Tapi komponen-komponen kayak misalnya limbahnya itu melebihi batas normal, nah itu ada sanksinya. Kemudian emisi saat ini belum kena, tapi bisa jadi itu nanti ada tax, bisa jadi ya. Mungkin punishment-nya berupa tax. Kemudian untuk waste management melalui reduction implikasi goals secara tadi udah ya Mas Wira ya. Masuk ke berapa Mas tadi 12 ya? Oh city tadi masuknya sustainable city. Iya. 11. Tapi kemudian ada Mbak Indah pertanyaan. minta tolong. Mbak Inka tadi juga. Okay. Tadi Mbak Inka juga apakah bisa masuk di 12 sebenarnya bisa juga bisa masuk sustainable consumption dan production juga itu khususnya pada level consumption karena kan SDGs itu karena luas ya mungkin ada beberapa indikator itu masuk di beberapa goal maka ketika laporan juga di bukunya SDGs kontribusi private sector untuk SDGs di Indonesia itu ada yang kontribut ke main mana goal mana terus juga kontribut ke mana. Jadi yang disebut Mbak Inka, tapi untuk detailnya bisa dilihat di metadatanya nanti. Ya, jadi sebenarnya untuk bicara satu topik itu bisa masuk ke beberapa SDG ya. Jadi nggak hanya satu. Nah, menanggapi permintaan Pak Yono, ya bisa minta tolong matiin screen-nya. Yang tentang GISD. Jadi GISD ini, jadi Syntesa tahun lalu itu terpilih untuk masuk ke dalam Global Investor for Sustainable Development. Ini keren banget loh Bapak Ibu, karena dari Indonesia cuma satu-satunya. Ya, dan in total itu cuma 30 dari seluruh dunia. Ini merupakan aliansi yang didorongkan oleh UN, ya, dikoordinasikan oleh UNCTAD ini, ya, dan juga UN Desa. Ini di launching pada Oktober tahun lalu, ya, di mana Syntesa itu juga merupakan bagian. Nah, ini ada saya masukin khusus untuk Bapak dan Ibu nih, ada logo Syntesa nomor 37. Nah, jadi tugasnya adalah untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi dalam skop bisnisnya, gitu ya, untuk membuka peluang pendanaan jangka panjang untuk pencapaian Sustainable Development Goals, ya. Jadi ini bukan hanya investasi uang gitu ya, tapi juga dalam bentuk-bentuk lainnya ya, terkait dengan pencapaian sustainable development. Jadi bukan hanya berpikir tentang short term return, tapi juga jangka panjang. Entah itu melalui investasi di bidang renewable energy atau di tadi inisiatif-inisiatif yang sudah kita bahas ya. Bisa juga fokus and waste dan yang lain-lain. Nah, jadi Syntesa sudah bagus capaiannya sehingga dia direkognisi untuk masuk ke dalam. Maaf ini ada iklan, belum. Aku tadi sudah hujan sama Mama. Oke. Oke, itu mungkin Bapak dan Ibu. Nah, Pak Yono gimana Pak? Ada pertanyaan? Nggak ada, terima kasih. Saya cuma minta tolong dijelasin aja biar teman-teman yang lain juga tahu kalau kita ada involvement di situ sebagai peserta yang diundang untuk founding member lah, kira-kira kayak gitu ya. Yang ini adalah satu organisasi elit. Bu Sinta juga di sana dalam posisi yang cukup dominan. Ini satu dari 3 perusahaan di Asia. Jadi saya kira komitmen kita jangan sampai kendor. Penjelasan seperti hari ini saya kira penting. Kenapa? Karena ya itu harus sudah jadi trademark ya, bahwa dalam setiap kegiatan kita gitu kita harus menyentuh ke SDG-nya gitu, baik secara individu maupun secara perusahaan. Saya kira sih saya cukup berterima kasih
sama teman-teman IBCSD udah meluangkan waktu untuk bisa jelasin. Dan tentunya tinggal kita mengukur kesadaran kita nih di Sintesa Group untuk lebih bisa meningkatkan peran kita sehubungan dengan posisi-posisi kita yang mulai dilihat bukan hanya di dalam negeri atau kawasan regional, tapi juga udah saya kira seluruh dunia lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yono untuk penekanannya. Terima kasih juga, kami senang diundang untuk ketemu teman-teman dari Sintesa. Nah, hari Jumat ya? Apa? Ya. Bisa ini dulu. Terkait pertanyaannya Mbak Nancy tadi ya, apakah bukan Mbak Nancy, Mbak Inka terkait recycle tadi. Setelah saya cek metadatanya, kayaknya lebih baik dimasukkan 12 ya, karena saya cek indikatornya yang di metadata Bappenas untuk consumption dan production, goal 12 itu lebih banyak termasuk daur ulang juga. Nanti bisa cek, bisa download, tetapi intinya kadang kita nggak hafal, saya sendiri juga kadang nggak hafal semua, tapi makanya pentingnya perlu cek di metadatanya, maka penting juga untuk referensi. Terima kasih. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini ya. Saya kembalikan ke Mbak Nancy. Silakan Mbak. Oke, Mbak Indah, terima kasih banyak. Beserta tim, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Hari ini. Mau foto bareng nggak tuh? Foto bareng nggak? Iya, boleh. Kita foto bareng dulu ya untuk hari ini ya. Tunggu sebentar. Oke. Akun-akun yang bersembunyi tolong muncul. Yes, minta tolong juga ya, Yes, di screenshot ya. Ini. Bisa screen segarnya coba. Mbak Lia. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip. Oke, teman-teman. Oke. Satu lagi. Soalnya ini ada 2 screen nih, saking banyaknya. Oke. Kita ambil foto lagi. Ini ada. Ini screen yang mana? Saya udah belum. Ini ada screennya Pak Arbono. Yes. Ada Bu Sinta juga, sama siang Bu Sinta. Pak Selo, selamat siang. Oke, kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. Smile. Rod belum mandi, Rod. Oke, teman-teman. Pembicaraan yang menarik untuk hari ini. Kita akan melanjutkan lagi topik kita hari ini di hari Jumat ya, Mbak Indah ya? Ya, betul. Di jam yang sama ya? Jam yang sama, oke. Terima kasih banyak Mbak Indah dan tim. Sama-sama, terima kasih kembali dari kami semua. Terima kasih banyak teman-teman, semangat ya, tetap semangat. Sampai ketemu karena besok kita libur Waisak ya kalau nggak salah ya. Jadi kita ketemu lagi dengan Sintesa Executive Development Program untuk hari Jumat ya. Oke, terima kasih. Ya, jangan pada keluyuran besok ya, biar nggak ada yang ketularan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Semangat, selamat bekerja kembali. Sampai ketemu hari Jumat. Selamat siang. Ya, dadah.